Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di sini di channel Murni Turmati, channel inspiratif. Apa kabarnya sahabat semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat semua, kali ini saya masih membahas tentang Bani Israel ya. Nah, pada part ketiga kemarin saya membahas tentang tidak bersyukurnya Bani Israel ya ketika dikasih mana dan salwa, yaitu makanan dari surga. Terus pada bab sebelumnya juga ini ada kaum Bani Israel yang disambar petir masih pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya juga sudah pernah saya tayangkan tentang kisah Bani Israel yang dikutuk menjadi kera ya di sini ya. Nah, ini serangkaian kisah Bani Israel. Nah, ini kali ini saya akan membahas tentang kaum Bani Israel di masa Raja Talut. Ceritanya bagaimana? Ikuti terus channel Murni Turmati, channel inspiratif. Sahabat, banyak sekali nabi yang diturunkan untuk Bani Israel. Bani Israel sempat kehilangan arah ketika Nabi Musa alaihissalam wafat. Kemudian Allah menetapkan Nabi Yusha bin Nun, yaitu murid dari Nabi Musa alaihissalam ini, untuk menjadi nabi. Nah, di bawah kepemimpinan Nabi Yusha bin Nun ini, Bani Israel bisa merebut kemenangan, bisa menguasai tanah Palestina. Nabi Yusha ini sekilas ya juga punya mukjizat. Dia bisa menghentikan matahari. Jadi pada saat berperang itu dia memohon pada Allah agar matahari dihentikan dulu, sebab besoknya adalah hari Sabtu. Sedangkan Bani Israel itu sangat untuk hari Sabtu itu dipakai untuk ibadah, nggak boleh ada aktivitas apapun. Kemudian Nabi Yusha meminta sama Allah, dan akhirnya benar, mataharinya itu ya tidak bergerak sampai peperangan dimenangkan oleh Bani Israel. Nah, di situ. Kemudian setelah mengalami kemenangan itu, Nabi Yusha bin Nun kemudian meninggal. Setelah Nabi Yusha meninggal ini, kembali Bani Israel terlunta-lunta. Mereka sudah mulai lalai lagi dengan agama tauhid. Sudah mulai banyak melakukan kemaksiatan. Mereka mulai melakukan hal-hal kejahatan, bahkan mulai membunuh orang-orang soleh. Kemudian Allah mengazab ya Bani Israel ini dengan apa? Tanahnya kembali direbut oleh kaum Amalikoh. Pada saat itu kaum Amalikoh dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Jalut. Nah, perawakan kaum Amalikoh dengan tinggi besar ya, seperti raksasa. Nah, di tengah penindasan kaum Amalikoh ini, kemudian Bani Israel kembali berdoa agar diturunkan nabi lagi, agar bisa menyelamatkan mereka seperti sebelum-sebelumnya. Padahal kaum Bani Israel sendiri ketika diturunkan nabi itu ya banyak membangkang, terus banyak menawar, banyak bahkan ada beberapa nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Nah, di kalangan Bani Israel ini ya, dari keturunan Yakub ada anak yang bernama Yahuda dan Lawi. Nah, dari keturunan Yahuda ini biasanya melahirkan raja-raja, dan dari kabilah yang satunya ini melahirkan para nabi. Nah, dari sinilah kaum Bani Israel ini mengharapkan mudah-mudahan lahir seorang nabi. Dari Lawi ini hanya tersisa sudah tidak punya keturunan lagi selain seorang anak perempuannya. Kemudian Bani Israel pun berharap anak perempuan itu bernama Hubla. Dari Hubla ini kelak lahir seorang putra yang menjadi nabi. Atas kehendak Allah lahirlah dari rahim wanita muda itu seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Samil atau Samuel. Secara kebahasaan nama itu berarti Allah telah mendengar permohonan hambanya.
Singkat cerita, Samuel pun diangkat oleh Allah menjadi nabinya. Bani Israel amat berharap bahwa sang nabi dapat membimbing mereka untuk mengakhiri penindasan kaum penjajah. Suatu hari, Bani Israel mendatangi Samuel. "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami dapat berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah," kata mereka. Mendengarnya, Samuel tak lantas percaya. Ia meragukan Bani Israel yang memang gemar membangkang dan tidak dapat mematuhi perintah. "Bisa jadi saat kalian nanti diwajibkan berperang di jalan Allah, kalian justru tidak mau berperang," ujar sang nabi. Namun Bani Israel ngotot, "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah padahal kami telah terusir." Keesokan harinya Samuel berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah menetapkan bahwa pemimpin untuk Bani Israel adalah seorang dengan tanda-tanda. Pagi harinya, seorang pemuda tampan, gagah perkasa, solih dan cerdas sedang mencari keledainya yang hilang di depan rumah Samuel. Sang nabi mendapati adanya tanda sebagaimana yang diwahyukan dari sisi Allah pada diri lelaki itu. Pria tersebut bernama Saul alias Talut. Samuel lalu mengundangnya ke dalam rumah, kemudian tinggi badannya sang tamu diukurnya. Yakinlah Samuel bahwa orang ini yang akan memimpin Bani Israel. Saat Samuel mengumumkan Talut akan menjadi pemimpin Bani Israel, sejumlah tokoh Yahudi menolak. Bagi mereka, Talut hanyalah seorang penggembala miskin, bukan keturunan orang mulia, semisal anak cucu dari Nabi Yakub. Klaim itu sesungguhnya dusta belaka. Sebab berdasarkan silsilah, Talut masih keturunan Yakub dari garis Bunyamin, adik lelaki dari Yusuf alaihissalam. Yang sebenarnya ialah para tokoh Bani Israel itu merasa iri. Mereka merasa diri atau kabilah mereka lebih pantas untuk menjadi pemimpin daripada lelaki tersebut. Lalu Samuel pun menjelaskan, "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja ialah kembalinya Tobut padamu. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh itu menjadi tanda bagimu jika kamu memang beriman." Tabut adalah peti kayu berlapis emas tempat menyimpan Taurat. Tabut yang diyakini Bani Israel membawa ketenangan dan kemakmuran tersebut telah direbut musuh yang menindas dan menguasai wilayah mereka. Beberapa hari kemudian terbuktilah tanda tersebut. Malaikat membawa tabut tersebut dan menunjukkannya pada Bani Israel. Talut pun kemudian terbukti diutus sebagai raja Bani Israel. Setelah Talut terpimpin sebagai raja Bani Israel, dengan segera Talut mengumpulkan kekuatan Bani Israel untuk melawan kelompok penindas pimpinan Raja Jalut. Talut pun memilih 80.000 pemuda sebagai prajuritnya. Mereka berbaris dengan peralatan lengkap dan berangkat untuk memerangi tentara Jalut. Jalanan gurun pasir membuat pasukan begitu lelah dan sangat kehausan. Di tengah perjalanan, Allah menguji pasukan Talut dengan sungai yang mengalir. Sebagai komandan, Talut telah mewanti-wanti agar orang-orang Mesir tak meminum air sungai tersebut, kecuali seciduk tangan saja untuk menghilangkan dahaga. "Sungguh Allah akan menguji kalian dengan sungai. Siapapun yang meminum air dari sungai itu maka ia tidak akan menemaniku," ujar Samuel. Namun nafsu keserakahan menguasai sebagian besar pasukan Talut. Mereka pun melanggar perintah pemimpin dengan meminum air sungai tersebut sepuas-puasnya. Dari total 70.000 personel, hanya sekitar 300 orang saja yang mengikuti instruksi. Mereka terdiri atas orang-orang soleh. Seseorang di antaranya ialah Daud yang saat itu belum diangkat sebagai seorang nabiullah. Dengan berat, Talut pun melanjutkan perjalanan hanya dengan 300 prajurit. Orang-orang yang telah tamak meminum air sebanyak-banyak itu menjadi pucat dan takut berperang. Dengan jumlah yang minim, pasukan pejuang ini mampu berperang melawan bala tentara Jalut yang bertubuh besar dan perkasa. Di bawah komando Talut, pasukan tersebut pun berdoa agar diberikan kesabaran dan kemenangan.
Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Dengan kehendak Allah, Talut dan para pengikutnya berhasil memetik kemenangan. Jalut dan kaumnya pun binasa. Sebelumnya Talut pernah berjanji, barang siapa yang berhasil membunuh Jalut maka akan dinikahkan dengan putrinya, serta memberinya separuh kepemimpinan kerajaan Bani Israel. Daud pun mendapat bonus hadiah tersebut. Hingga usia Daud mencapai 40 tahun, Talut pun menemui ajal. Daud lalu naik menggantikan posisi Talut sebagai Raja Bani Israel, dan tak hanya itu, Allah pun mengangkatnya sebagai Nabi dan Rasul. Kepadanya diturunkan kitab suci Zabur. Lalu bagaimana dengan orang-orang Bani Israel yang meminum air sungai dengan rakus? Mereka setelah meminum air itu, mulutnya berdarah dan badannya lemah, dan tentu saja itu menjadi alasan untuk mereka tidak berperang. Jadi jumlah yang berperang itu sangat sedikit dibanding orang-orang yang munafik. Begitulah Bani Israel ya. Bahkan Nabi Samuel sudah memprediksikan sebelumnya, gimana emangnya kalian mau untuk berjihad, dan kenyataannya memang seperti itu. Nah, itu tadi sahabat kisah Bani Israel di masa Raja Talut ya. Ketika orang Bani Israel ini mengingkari janji ya, disuruh tidak minum air sungai malah minum, akhirnya ya sudah. Tapi alhamdulillah dengan karunia Allah, pada saat dipimpin oleh Raja Talut ini berhasil memenangkan peperangan. Sampai akhirnya ya di Raja Jalut ini dibunuh oleh Daud yang kemudian menjadi nabi sekaligus raja ya Bani Israel. Nah, itu saja sahabat kisah Bani Israel kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari kisah Bani Israel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share jika dirasa itu bermanfaat. Mari kita dukung channel yang positif agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.